Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos tentang bintang jatuh telah muncul sejak dahulu kala, bahkan sejak sebelum Islam datang. Berbagai mitos kerap dikaitkan dengan fenomena ini. Salah satunya dengan berdoa ketika melihat bintang jatuh. Niscaya doa akan dikabulkan. Banyak orang di dunia ini percaya dengan hal tersebut, dan tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai mitos. Maka tak heran jika melihat orang-orang yang ketika ada bintang jatuh, orang-orang akan memanjatkan doa. Islam sendiri melarang tahayul, kemudahan, atau mengikuti tanpa tahu dalil kebenarannya. Karena itulah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk berupaya keras menentang hal-hal tersebut. Lalu bagaimanakah pandangan Islam terkait hal ini? Kisah tentang bintang jatuh telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikisahkan, Nabi Muhammad SAW tengah duduk di malam hari dengan beberapa sahabatnya. Ketika tiba-tiba sebuah meteor atau bintang jatuh menunjukkan cahaya yang menyilaukan, Rasulullah SAW kemudian bertanya, apa yang biasa dikatakan orang-orang di masa pra-Islam ketika ada fenomena bintang jatuh seperti itu? Lalu para sahabat menjawab, mereka biasa mengatakan pada malam itu seorang pria hebat telah lahir atau seorang pria hebat telah meninggal. Namun Nabi SAW berkata, meteor-meteor itu jatuh bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengeluarkan perintah, firman Allah disampaikan dari satu malaikat ke malaikat yang lainnya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 8-10. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai. Quran Surat Jin ayat 8-10. Akan tetapi walaupun kini masih memiliki kemampuan, upaya jin itu diusik oleh semburan panah-panah api. Para jin itulah yang mendengar pembicaraan malaikat dan kemudian membocorkannya kepada manusia-manusia peramal atau ahli nujum, walaupun hanya sepotong-potong atau keliru. Nabi SAW mengatakan, jika mereka jin hanya meriwayatkan yang berhasil mereka rampas, maka itu benar. Tetapi mereka mencampur adukannya dengan kebohongan dan menambahkannya dengan informasi keliru. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat untuk melempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Maka sudah jelas bahwa berdoa pada saat bintang jatuh bukanlah waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebagai umat muslim, kita dilarang untuk menyembah selain Allah ataupun melakukan kebiasaan yang tidak diketahui asal-usulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya.
Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 36. Jadi dapat diartikan bahwa memohon sesuatu kepada bintang jatuh adalah tindakan yang menyekutukan Allah atau perbuatan syirik. Karena tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan jika berdoa saat bintang jatuh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.